Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Pratama dengan NIM 210301501 219 dari jurusan Penjaskesrek kelas 11 Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah renang. Pengertian renang. Berenang adalah gerakan yang dilakukan oleh manusia atau hewan sewaktu bergerak di air dan biasanya tanpa perlengkapan buatan. Berenang bisa menjadi kegiatan rekreasi dan olahraga makhluk hidup. Berenang antara lain untuk keperluan mandi, mendinginkan suhu tubuh sewaktu mencari ikan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya di air. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah renang internasional. Sejarah renang internasional ditandai dengan lukisan-lukisan tentang perenang dari zaman batu telah ditemukan di gua perenang yang berdekatan dengan Wadi Sora di Gilf Kebir, Mesir Barat Daya. Catatan tertulis tentang berenang sudah ada sejak 2000 tahun sebelum Masehi. Pada tahun 1538, Nicholas Weyman, profesor bahasa anak Jerman, menulis buku pertama tentang renang. Perlombaan renang di Eropa bermula pada sekitar tahun 1800 dan sebagian besar peserta menggunakan gaya dada. Gaya rangkak depan ketika itu dipanggil gaya Irgen, diperkenalkan pada tahun 1873 oleh John Arthur Turgeon yang menirunya dari suku Indian. Renang dalam Olimpiade. Renang merupakan salah satu cabang olahraga dari Olimpiade Athena 1896. Pada tahun 1900, gaya punggung dimasukkan ke dalam perlombaan Olimpiade sebagai suatu acara pada tahun 1902. Gaya Turgeon terbaik dimenangi oleh Richard Cavill menggunakan tendang keribas. Persatuan Renang Dunia yang pertama, Federation International des Nations, dibentuk pada tahun 1908. Gaya kupu-kupu yang pada awalnya merupakan salah satu kelainan gaya dada diterima sebagai suatu gaya tersendiri pada tahun 1952. Federasi Renang Internasional atau yang biasa disingkat FINA adalah induk organisasi internasional olahraga renang. Organisasi ini diakui oleh Komite Olimpiade Internasional atau IOC. Selain renang, FINA juga merupakan induk organisasi internasional polo air, selam, renang indah, dan renang perairan terbuka. Markas besar FINA berada di Lausanne, Swiss. Induk organisasi olahraga renang, renang perairan terbuka, selam, polo air, dan renang indah di setiap negara dan teritori berhak menjadi anggota FINA. Bertugas membuat peraturan internasional untuk kejuaraan renang, renang perairan terbuka, selam, polo air, dan renang indah. Pertandingan renang dibagi menjadi nomor renang perorangan dan nomor renang berregu. Masing-masing nomor renang memiliki nomor renang untuk putra dan putri. Kolam renang yang digunakan terdiri dari kolam renang dengan lintasan 50 meter dan lintasan pendek 25 meter. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sejarah renang di Indonesia. Perkembangan olahraga renang pada masa penjajahan Belanda. Sejak sebelum kemerdekaan, di negara kita telah ada beberapa kolam renang yang indah dan baik. Akan tetapi, pada waktu itu, kesempatan bagi orang-orang Indonesia untuk belajar berenang tidak mungkin. Hal ini disebabkan setiap kolam renang yang dibangun hanyalah diperuntukkan bagi bangsawan dan penjajah saja. Memang, waktu itu ada juga kolam renang yang dibuka bagi masyarakat banyak. Akan tetapi, harga tiket masuk sedemikian rupa tingginya, sehingga para pengunjung tertentu tidak bisa membayar tiket masuk untuk berenang. Salah satu dari sekian banyak kolam renang yang dibangun sejak tahun 1900 adalah kolam renang Cihampelas di Bandung yang didirikan pada tahun 1904 sesuai dengan tempat kelahiran kolam renang Cihampelas. Maka awal dari kegiatan olahraga renang di Indonesia dapat dikatakan mulai dari Bandung. Pertama-tama berdiri Perserikatan Berenang diberi nama Bandungse Zwembond atau Perserikatan Berenang Bandung. Didirikan pada tahun 1917, perserikatan ini membawahi 7 perkumpulan yang diantaranya adalah perkumpulan renang di lingkungan sekolah, seperti halnya Ospia,
Mulo, dan Quake School. Selain Bandung, Jakarta dan Surabaya juga mendirikan perkumpulan-perkumpulan berenang dalam tahun yang sama. Kemudian barulah di tahun 1918 berdiri West Java Swembon atau Perserikatan Berenang Jawa Barat. Pada tahun 1927 berdiri pula Ots Java Swembon atau Perserikatan Berenang Jawa Timur yang beranggotakan kota-kota seperti Malang, Surabaya, Pasuruan, Blitar, dan Lumajang. Sejak saat itu mulai diadakan pertandingan maupun antar daerah. Bahkan kejuaraan-kejuaraan itu rekor-rekornya juga menjadi rekor di negara Belanda. Dalam tahun 1934, peloncat indah masing-masing Hasman dan Van de Graan berhasil keluar sebagai juara pertama dan kedua dalam nomor-nomor papan 3 meter dan menara pada Van Estem Games di Manila, Filipina. Kini kegiatan itu berkembang menjadi Asian Games sejak tahun 1951. Kedua peloncat ini juga menjadi utusan Hindia Belanda di tahun 1936. Potsdam, seorang Hindia Belanda berdasarkan rekornya 59,9 detik untuk 100 meter gaya bebas yang dicatat di kolam renang. Ciampelas Bandung berhasil dikirim untuk ambil bagian dalam Olimpiade Berlin atas nama negeri Belanda. Dua orang peloncat indah masing-masing Hasman di bagian putra dan Kiki Hekli turut pula ambil bagian dalam Olimpiade Berlin, di mana peloncat putri menduduki urutan ke-8 hingga tahun 1940. Netherlands Indische Zwembond atau NISB telah beranggotakan 1.200 perenang. Sedangkan pada masa pendudukan Jepang tahun 1943 sampai 1945, kesempatan untuk bisa berenang bagi bangsa Indonesia semakin besar. Oleh karena itu, pemerintah pendudukan Jepang membuka seluruh kolam renang di tanah air untuk masyarakat umum periode tahun 1945. Perkembangan olahraga renang di tanah air praktis menurun karena saat itu bangsa Indonesia dalam kencah perjuangan melawan penjajah. Hingga tanggal 20 Maret 1951, dunia renang Indonesia praktis berada di bawah pimpinan Swembon for Indonesia atau bisa disingkat CBVI. Perkembangan olahraga renang di Indonesia pasca kemerdekaan pertama kali dimulai sejak tanggal 21 Maret 1951. Lahirlah Persatuan Berenang Seluruh Indonesia yang kemudian disingkat PBSI. Kongres PBSI ke-1, kongresnya pertama kali diadakan di Jakarta, berhasil mengukuhkan ketua yang pertama Profesor Dr. Purwo Sudarmo, dibantu oleh wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan komisi teknik. Sejak saat itu, olahraga renang Indonesia setahap demi setahap maju dan berkembang, serta selanjutnya dalam tahun 1952, PBSI menjadi anggota resmi dari Federasi Renang Dunia atau FINA, singkatan dari Federation International des Nations, dan International Olympic Committee atau IOC. Hingga tahun 1952 telah terdaftar sebanyak 29 perkumpulan tergabung dalam PBSI. Oleh karena itu, kemudian didirikan top-top organisasi olahraga berenang di tingkat daerah. Perkembangan olahraga berenang di Indonesia kian hari kian berkembang. Hal ini ditandai dengan penyelenggaraan perlombaan renang hampir setiap tahun di tingkat nasional. Begitu pula halnya dalam setiap pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON. Cabang olahraga renang menjadi nomor-nomor utama. Dengan makin berkembangnya prestasi olahraga renang di Indonesia pada tahun 1952, Indonesia mengirimkan duta-duta renangnya ke arena Olimpiade di Helsinki. Kemudian tahun 1953, kembali Indonesia ambil bagian dalam Youth Festival Bukares. Pada tahun 1954, regu polo air Indonesia dikirim untuk mengikuti Asian Games kedua di Manila, Filipina. Kongres PBSI kedua diselenggarakan di Bandung dengan menghasilkan susunan pengurus yang diketuai oleh Suprajogi, ditambah 1 sekretaris, bendahara, dan 3 komisi teknik. Kongres PBSI yang ketiga diselenggarakan di Cirebon, di mana dalam kongres ini memilih kembali kepengurusan baru yang ketuanya masih tetap dijabat
oleh D. Prajogi ditambah 3 pengurus lainnya. Kalinya, PBSI menyelenggarakan kongres pada tahun 1957 di Makassar, sekarang Ujung Pandang. Kongres ini menghasilkan beberapa keputusan, diantaranya memilih susunan kepengurusan yang baru dengan Ketua D. Prajogi. Kemudian atas permintaan peserta kongres, istilah persatuan dalam singkatan PBSI diganti menjadi perserikatan. Dengan demikian, PBSI dalam hal ini menjadi singkatan dari Perserikatan Berenang Seluruh Indonesia. Kongres PBSI kelima, di mana pada kongres itu, di samping memilih kepengurusan baru yang ketuanya masih tetap dipercaya kepada D. Prajogi, juga kongres ini merubah nama Perserikatan Berenang Seluruh Indonesia menjadi Perserikatan Renang Seluruh Indonesia. Perubahan ini timbul dengan pertimbangan bahwa terdapatnya 2 induk organisasi olahraga yang mempunyai singkatan sama, PBSI. Selain cabang olahraga renang, singkatan ini juga digunakan oleh Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Pada kongres di Malang, Jawa Timur, Ketua PRSI D. Prajogi didampingi oleh 2 wakil ketua, 2 sekretaris, bendahara, pembantu umum, ditambah komisi teknik dengan 2 orang anggota. Kemajuan olahraga renang secara keseluruhan berkembang kian pesat, dan dalam tahun 1962 berhasil menampilkan nama-nama besar seperti Ahmad Dimyati, Muhammad Sukri di bagian putra, sementara Iris Tobing, Lielan Hoa, Eni Nuraini, serta banyak lagi di bagian putri. Kongres PRSI ke-6 diadakan di Jakarta pada tahun 1963. Kembali, PRSI menyelenggarakan kongres dan berhasil menyusun kepengurusan baru dengan Ketua Umum D. Prajogi. Selanjutnya didampingi 3 orang ketua dan 2 orang renang loncat indah pada polo air. Keputusan lain yang diperoleh dalam Kongres PRSI ke-6 itu adalah merubah kembali istilah persatuan. Hingga sekarang PRSI merupakan singkatan dari Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Pengaruh politik terhadap perkembangan olahraga. Meskipun dalam falsafahnya bahwa olahraga itu tidak bisa dikaitkan dengan politik, namun dalam kenyataan perkembangan politik di dalam negeri pada tahun itu membawa pengaruh besar terhadap perkembangan olahraga. Pada tahun 1963, Indonesia harus mengundurkan diri dari pesta olahraga Genevo, di mana pesertanya ada beberapa negara yang memang belum menjadi negara anggota FINA. Untuk menghindari kemungkinan adanya skorsing, Indonesia dalam hal ini PRSI mengambil langkah pengunduran diri sebagai anggota FINA. Kongres PRSI ke-7 diadakan pada tahun 1966. Indonesia kembali menjadi anggota FINA. Pada tahun itu, Indonesia mengambil bagian dalam Asian Games ke-5 di Bangkok. Musyawarah PRSI ke-7 berlangsung kembali di Jakarta pada tanggal 24-27 April 1968. Salah satu keputusannya mengukuhkan kepengurusan baru PRSI dan Ketua Umum tetap dipercayakan kepada D. Prajogi, ditambah dengan 2 orang ketua, 2 sekretaris, bendahara, dan panitia teknik yang terdiri atas 3 orang masing-masing untuk renang, loncat indah, dan polo air. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada persentase kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.